Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di Ngopas, ngobrol pas sore bareng Seputas. Kembali lagi pada episode 1 pada season yang ketiga. Saya Patrick Gonzaga dan rekan saya Anissa Nurul Kalbi. Di sini kami akan menemani beberapa menit ke depan di pemirsa di rumah untuk menjelang berbuka puasa. Di Ngopas kali ini ada hal yang berbeda loh. Yaitu kami di sini akan menyajikan beberapa episode Ngopas yang tentunya setiap episodenya berbeda dan bintang tamu yang kami undang juga berbeda loh. Pada episode ini, pada season yang pertama, kami menjunjung tema yaitu Seputas menuju sekolah maju. SMA 10 Tasikmalaya adalah SMA 10 yang berbentuk reguler dan SMA terbuka yang berdiri pada 22 September tahun 2006 yang bertempat di Jalan Karikil 01 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Kami di sini tidak berdua saja, kami di sini mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa dan sangat spesial tentunya. Mari kita sambut Bapak Kepala SMA 10 Tasikmalaya beserta jajarannya. Selamat datang Bapak. Sama-sama. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala beserta jajarannya yang sudah bisa menyempatkan hadir di acara Ngopas kali ini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita perkenalan dulu. Di samping Anissa ini ada Bapak Kepala SMA 10 Tasikmalaya yaitu Bapak MS Hartono Esos MPD. Kemudian ada Bapak Wakasek bidang kurikulum, Bapak Ari Wawan Darmawan SPD. Kemudian di samping Pak Ari ada Mr. Eri dari bidang Wakasek siswaan. Selamat datang kembali kami ucapkan. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama untuk Bapak Kepala. Pertanyaannya yaitu apa gebrakan Bapak untuk SMA 10 ke depannya? Karena kan kami tahu ya Bapak Kepala sekolah ini masih baru-baru, mungkin baru 3 bulan sekarang ini. Jadi apa gebrakan Bapak untuk SMA 10 Tasikmalaya ke depannya? Ya, baik. Terima kasih buat anak-anakku sekalian yang telah mendesain acara sekeren ini ya di bulan Ramadan sambil kita nunggu bukaan ya. Suatu pertanyaan yang sangat bagus, unik dan menggelitik ya. Apa sih gebrakan yang mau dilakukan ya? Kalau gebrakan itu berarti kan sesuatu yang harus membumi gitu, yang harus wow gitu ya. Nah, insya Allah kita dengan jajaran staf kabinet Seputas yang keren-keren gitu ya. Kita akan mencoba mempunyai target tujuan. Kalau selama ini kita sudah menata sarana prasarana sekolah yang udah keren seperti ini ya. Kita punya bangunan yang keren, punya lapangan sarana olahraga yang keren, siswanya yang keren-keren. Nah, insya Allah gebrakan saya kita akan mencoba menaikkan dari aspek prestasi baik akademis maupun non akademis gitu ya. Kita udah dibuktikan kemarin di kegiatan non akademis kita sudah berhasil di beberapa cabang sehingga kita mulai bisa mengibarkan nama SMA 10 dan nanti di akademis kita hari ini juga kita ada kegiatan OSN. Itu salah satu target kita untuk bisa menjadikan 10 itu 1.0 ya. Wah, gitu bukan sekolah yang ke-10 tapi sekolah paling muda yang nomor 1. Nah, gebrakannya kita akan menata mulai dari kegiatan ekskulnya ya, sekarang lalu penataan kegiatan kurikulumnya. Dan ada satu program yang akan kita launching adalah Green School. Kita akan mencoba menata sekolah kita menjadi sekolah hijau dalam artian yang ramah bagi anak, nyaman bagi peserta didik, dan lingkungan yang enak ya. Hari ini perlu didukung oleh semua ya, anak-anakku sekalian bahwa biar sekolah ini menjadi sekolah yang hijau gitu ya. Jadi tidak terkesannya gersam ya. Karena maklum lah baru selesai tahap pembangunan otomatis gerakan penataan lingkungannya. Jadi Bapak mungkin sekarang dengan teman-teman kalau dari segi sarana akan menata lingkungan, dari segi kurikulum lewat Pak Ari selaku leading sektornya akan menata prestasi akademisnya dengan otomatis akan meningkatkan kompetensi guru, kompetensi siswa dengan program-program yang keren lah.
dari segi kesiswaannya lewat Mister nanti kalian akan diajak lewat pengembangan diri lewat ekskulnya gitu. Nah, salah satunya nanti kita tim fotografi, videografi akan kita tata sebaik mungkin ya, bila memungkinkan kita punya TV sendiri ya gitu. Kita punya TV seputas gitu kan. Nah, itu karena kalau radio sekarang udah kurang halayaknya, tapi kalau TV itu sasarannya udah cukup besar ya. Nah, salah satunya dirintis dengan kita punya akun YouTube, punya akun Instagram resmi. Dan ini nantinya akan dikelola oleh kalian ini yang ekskul seperti ini. Ya. Jadi gebrakan kita akan dengan staff itu kita launching seputar cerdas. Salah satunya adalah digitalisasi sekolah. Ya. Nanti kita akan mencoba semua itu akan terpantau, termonitor lewat berbagai aplikasi, berbagai piranti yang memungkinkan kita untuk meningkatkan kualitas tanpa meninggalkan karakter budaya Tasik ya, yang harus selalu kita rawat, kita jaga. Yang salah satunya adalah ornamen yang kita pajang ini ya, payung gelis ya, dengan satu jargon kita tetap akan nyaliksik tradisi Tasik, ngariksa budaya Sunda. Jadi setinggi apapun kita terbang, karakter kita tetap harus kita jaga, bahwa kita itu adalah orang Sunda, mayoritas Sunda ya, tapi kita itu orang Nusantara. Kita bawa budaya-budaya Tasik yang seolah-olah sudah mulai terkikis ke permukaan. Jadi nanti ada jargon, kalau Anda ingin selfie tentang payung gelis, datanglah ke Hajet. Anda ingin tahu tentang payung gelis, datanglah ke SMA 10. Nah, itu mungkin yang akan kita laksanakan, yang mudah-mudahan nanti akan diterjemahkan oleh para wakasek dengan program-program yang keren-keren gitu. Itu ya, Naya? Siap. Terima kasih Bapak Kepala atas jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua untuk Bapak Ari. Mewakili siswa-siswi SMA Negeri 10 Tasikmalaya, banyak yang masih bertanya jalur apa sih yang bisa dipakai untuk masuk ke dunia perkuliahan, dan pengen tipsnya nih dari segi pembagian waktu, belajar, dan lain-lainnya agar bisa masuk ke kampus impian. Oke, terima kasih Patrick dan juga Anissa, dan juga mohon izin Bapak Kepala. Dan untuk saat ini kita memfasilitasi beberapa siswa-siswi kita yang terutama di kelas 12, bahkan dari kelas 10 ya. Bahkan dari kelas 10 kita sudah mempersiapkan segala hal apabila nantinya pada saat nanti mau lulus itu akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada dua hal, ada dua seleksi, jalur seleksi yang bisa diikuti oleh seluruh siswa Seputas. Yang pertama yaitu eligible biasanya di bulan kemarin tuh. Dan SMA 10 seperti arahan dari Bapak Kepala Sekolah, gimana caranya SMA 10 itu menjadi sekolah yang unggulan. Bapak Kepala Sekolah kita selalu berpesan kepada kami, Bapak Wakasek ya, dengan partnernya Bapak-Bapak semua, itu bagaimana kita meramu dan merumuskan dan berstrategi dari Bapak Kepala Sekolah untuk menugaskan kepada kami bahwasanya gimana caranya SMA 10 itu menjadi sekolah yang terdepan. Kemarin request dari Bapak Kepala minimal itu adalah di Tasik. Tapi kita siapa tahu kita bisa dan harus bisa untuk di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Jadi itu menjadi tugas kami, tugas yang luar biasa, amanah ya, dia amanah bukan berat sih, tapi lebih ke bagaimana kita berstrategi, semuanya nanti pasti akan bisa. Dan alhamdulillah bulan kemarin kita mendapatkan 20 siswa yang lulus di SNBT. Jadi itu membuktikan bahwa SMA 10 itu baru 17 tahun ya, SMA 10 itu baru 17 tahun kita nanti di bulan September, tapi kita bisa menyaingi dari segi kuantitas dari sekolah-sekolah yang lain, dan itu membuktikan bahwa pembelajaran kita di SMA 10 itu benar-benar diakui. Dan yang kampus lokal kita hanya 2 loh, Patrick sama Anissa, 2, dan 18 berarti kampus di luar lokalan. Nah, meskipun ada di UPI, ada di Unsur, UNY kita masuk nih. Dan biasanya UNJ itu sering kita zoom ke sana. Terus unsur kita ada yang hukum. Jadi itu strateginya Bapak Kepala itu kemarin juga ke kurikulum, kesiswaan, dan juga ke BK. Bagaimana caranya bahwa siswa dari kelas 12 ini yang mau memilih jurusan itu, gimana caranya tidak ada saingan di internal, Patrick. Maksudnya apabila nanti Patrick ngambil di akuntansi UNY, Anissa jangan ke sana. Jadi Bapak Kepala sudah banyak request ke kami, mewanti-wanti dari pengalaman Bapak Kepala Sekolah di sekolah sebelumnya itu bagaimana berstrategi yang luar biasa, dan alhamdulillah bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi
kita selalu berstrategi, kita semua bekerja sama berkolaborasi untuk berstrategi bagaimana kita bisa memfasilitasi anak-anak atau siswa-siswi seputas untuk bisa diterima di perguruan tinggi yang diimpikan atau yang difavoritkan. Untuk yang kedua pasti di UTBK ya, yang nanti kira-kira di bulan Mei tanggal 10 ya Mister ya. Tanggal 10 Mei itu nanti anak-anak atau siswa-siswi kita akan mengikuti seleksi UTBK yaitu melalui jalur tes. Jadi dan itu kita juga fasilitasi. Kemarin di bulan Februari Maret kita fasilitasi siswa-siswi yang melanjutkan ke UTBK, mereka ada pelajaran bimbingan tambahan atau BIMTAK ya, bimbingan dan pemantapan. Jadi mereka pun juga kita fasilitasi juga. Terus mereka semuanya merasa terfasilitasi dan merasa siap, dan juga mengenai hal apapun, mengenai kegiatan yang kaitannya dengan administrasi, baik itu persyaratan-persyaratan itu, Bapak Kepala Sekolah berpesan kepada kami selalu mempermudah. Jadi anak-anak butuhnya, nanti butuh legalisir dan sebagainya, kita selalu permudah, Pak. Jadi bagaimana caranya kita memfasilitasi siswa-siswi kita untuk dapat bersaing di lingkup UTBK dan sebagainya. Jadi harapannya apabila kita sudah mempermudah, nanti yang kedepannya nanti akan lebih mudah, jauh lebih mudah. Jadi siswa-siswi itu tidak kepikiran nanti dipersulit nih di sekolah, enggak, kita akan mempermudah semuanya, Patrick, agar nanti semuanya bisa mengikuti seleksi apapun yang berkaitan dengan TNI, Polri, terus tadi kaitannya dengan UTBK, kemarin eligible, bahkan vokasi dan sebagainya kita fasilitasi semua. Dan itu pada prinsipnya adalah Bapak Kepala Sekolah kita selalu berpesan kepada kami Wakasek untuk selalu mempermudah dan membuat nyaman seluruh siswa-siswi seputas. Saya rasa itu Pak. Jadi mungkin meskipun sekolah udah memfasilitasi atau membantu dalam jalur-jalur, tapi baik lagi ke kita harus mesti lebih rajin atau lebih semangat dalam mengejar kampus impian kita. Yes. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada hiburan dari band SMA 10 Tasikmalaya. Mari kita saksikan bersama-sama band SMA 10 Tasikmalaya.
luar biasa. Terima kasih kepada Dancer Putas yang telah menampilkan pertunjukannya yang sangat keren. Bisa diberikan aplaus. Selanjutnya kita lanjut lagi pertanyaan untuk Mister sebagai Wakasek dari bidang kesiswaan. Mungkin untuk pertanyaannya, jadi hal apa yang Mister rasakan dalam menertibkan siswa di SMA 10 Tasikmalaya ini? Pertanyaan yang unik. Dan sensitif. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa memang kita tertib dulu ya. Bahwa tata tertib itu adalah sebuah aturan sekolah. Yang mau tidak mau itu adalah sebuah regulasi jalannya dan lancarnya untuk kenyamanan dan keamanan siswa. Nah, ini memang siswa SMA 10 ini merupakan satu komunitas yang paling unik. Mereka datang dari sanawiyah, mereka datang dari SMP. Jelas dari dua dunia ini yang menjadi masalah gitu. Bagi saya selaku kesiswaan bahwa it looks impossible. They can follow the rule, gitu ya. Sebetulnya memang dirasakan seperti yang tidak mungkin menyatukan dua dunia dan bisa mengikuti aturan kita, gitu. Tapi ya itulah hal unik yang saya rasakan ketika saya harus menyatukan bahwa mereka harus bisa mengikuti aturan, yaitu mereka akan melihat kita. Bagaimana penampilan kita, guru, bagaimana penampilan kita. Nah, inilah wajib ditiru itu. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, maka mereka melihat kita dulu. Masih bapaknya kayak gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Satu, ketika saya harus menertibkan siswa yang memakai sandal. Nah, itu. Alasan semua siswa, Pak, kan saya mau ke masjid. Gitu. Tapi masa dari pagi datang sampai menjelang dia duhur masih pakai sandal. Itu alasan. Itu alasan-alasan yang seperti itu. Kayaknya mudah bagi mereka sebuah alasan, kan Pak nanti kita ke masjid. Tapi kita punya aturan bahwa kita ke sekolah harus memakai sepatu. Itu. Jadi ketika kita tegaslah di sini bahwa segalanya memang perlu penegasan. Harus ada ketegasan gitu. Dan harus ada sedikit melotot gitu. Jadi kalau mereka satu tidak melotot dan yang kedua tidak gagah untuk melihat mereka, mereka akan diam. Tapi ketika saya udah sedikit membawa sesuatu, baru mereka bergerak. Nah, satu itu. Jadi ketika saya harus menertibkan, siswa harus memakai sepatu. Nah, itu ya. Jadi dengan banyak alasan bahwa mereka memakai sendal karena ini, karena itu, tapi karena dengan satu ketegasan, nah itulah. Akhirnya, ya alhamdulillah, semua ini berasal dari OSIS-nya gitu ya, OSIS-nya yang paling utama. Maka saya mendorong anak OSIS, anak MPK teladani buat yang lain. Makanya saya sering mewajibkan anak-anak OSIS, Anda harus bisa menjadi teladan bagi yang lain. Gitu. Uniknya di sini. Nah, ketika mereka melihat anak OSIS dan MPK memang seperti itu penampilannya, maka yang lain pun ketika ditertibkan akan malu sendiri. Toh kakaknya atau pengurus pejabat sekolah juga memang seperti itu. Gitu. Jadi, ya itulah anak-anak kita, siswa kita. Jadi mereka akan melihat, meneladani dulu gitu. Apa benar yang mereka suruh itu sesuai dengan yang disuruhnya gitu. Nah, itu. Jadi ya alhamdulillah seperti itu salah satunya. Terus selanjutnya, nah ini untuk perempuan lagi yang sering saya dapatkan, bermake up tebal gitu ya, kayak mau ke diskotik gitu. Padahal memang di sini di sisi kota Sautik sebetulnya seperti itu. Tapi artinya mereka nggak usah berlebihan lah gitu ya, nggak usah berlebihan dengan di shadow atau di alisnya itu dijentik-jentik ya, atau pakai hitam kayak begini gitu. Ada yang laki-laki pakai gelang, kayak preman gitu seperti itu ya. Nah itu hal-hal yang kayak sepele bagi mereka. Dipakai ke sekolah,
Tapi kan kita punya aturan gitu ya. Di sana sudah ada tertera aturan gitu. Tertera aturan dengan pelanggaran-pelanggarannya. Nah, jadi ya itulah anak-anak kita kalau dengan teladan yang memang ketika kita menyuruh mereka untuk ikut aturan atau untuk ikut mengikuti tata tertib, nah mereka akan melihat dulu siapa nih yang menyuruhnya gitu ya. Yang terakhir mengenai kaos kaki. Ya, kaos kaki. Ya. Kaos kaki hitam hanya dipakai ketika mereka memakai seragam pramuka. Tapi mereka sering kelupaan mungkin. Kelupaan dari Senin sampai Kamis atau di hari itu mereka memakai kaos kaki. Banyak yang terjaring razia itu hasil OSIS juga ya. Lalu mereka laporkan ke Pembina dan Pembina lapor ke saya juga gitu. Yang akhirnya saya harus mengambil kebijakan nih. Ini mohon izin Bapak Kepala, akhirnya di ruang OSIS bau kan Pak ya. Banyak kaos kaki hitam yang tidak sesuai gitu. Yang akhirnya saya memutuskan, oke, OSIS, ini kita berikan kembali kepada mereka, tapi dengan satu syarat, didendanya cuma 1.000 gitu. Jadi mereka boleh mengambil kaos, karena ada permintaan dari orang tuanya, Pak, atau kembalikan lagi kaos kaki hitam itu, karena kan mau dipakai. Nah, oke lah, silakan. Saya kembalikan, tapi dengan catatan Anda hanya denda Rp1.000. Ditempel Pak semuanya itu, dikeliling lah sekitar sekolah bahwa mereka silakan untuk mengambil kaos kaki hitam itu, tapi dengan denda 1.000. Yang terjadi berapa persen yang mengambil itu? Hanya dengan 1.000 mereka nggak tahu, nggak mau gitu. Tapi ada satu hal yang menggelitik saya. Yang lain yang tidak punya kaos kaki hitam Pak, ayah kaos kaki murah, nah itu. Padahal itu saya peringatkan kepada mereka. Ada permintaan dari mereka, tolong kaos kaki hitam dikembalikan kepada kami karena kami harus menggunakannya hari Jumat gitu. Dan saya sudah membalikan kepada mereka. Ya silakan Anda ambil kembali, tapi dengan catatan hanya denda Rp1.000 gitu. Nggak tahu berapa puluh mereka yang mau mengambilnya gitu, apa kena malu atau apa? Ya itu yang menggelitiknya itu. Siswa yang lain yang tidak punya kaos kaki akhirnya beli kaos kaki OSIS Rp1.000 gitu. Nah, jadi banyak ya yang saya lihat di sekretariat OSIS ada kaos kaki yang berwarna ya, yang di luar putih gitu ya. Terus juga ya itu sering banyak ocehan pada saya, protes lah pada saya. Bapak, kaos kaki saya itu baru beli, warnanya apa? Krim, yang diharuskan putih gitu. Tapi mereka ya itulah, mereka seakan-akan bahwa mereka itu benar gitu. Atau yang kita haruskan mereka memakai kaos kaki yang se-ankle ya, tumit gitu. Mereka di bawahnya gitu. Nah, ketika kita merazia mereka berlomba-lomba membuka sepatu dan menaikkan kaos kakinya yang sebetulnya tinggi, cuma dipendek-pendekkan itu. Nah itu, jadi ya itulah. Dalam hal ini, ya saya bilang tadi sesuatu yang impossible bagi kami untuk bisa menyatukan mungkin keterlenaan mereka ketika waktu di SMP atau di MTS yang mereka kurang penegasan dalam seperti itu, dan mereka mendapatkan bahwa kita adalah sekolah negeri yang memang perlu mendisiplinkan. Disiplin ini adalah hal yang paling nomor satu yang bisa membuat siswa baik, lancar, menjadi juara. Itu intinya dari disiplin itu. Ya, kalau siswa udah mengikuti aturan, siswa udah disiplin, saya yakin gitu. Dan satu hal lagi ini untuk masalah handphone. Nah, ini handphone masih tetap hal yang rumit bagi kami. Nah, untuk tahun nanti sesuai dengan petunjuk dari Bapak, nah keterkaitan dengan dari Wakasek kurikulum bahwa kita ingin menjunjung sebuah prestasi di akademik, ya. Sama halnya ketika kita sedang melaksanakan pesantren sekarang. Ketika masuk masjid, HP simpan di tas. Nah, untuk tahun ajaran nanti pun akan seperti itu. Ketika mereka masuk ke kelas, ke pintu kelas, maka tidak ada seorang pun yang bisa membuka HP. Artinya, masuk kelas, HP simpan di tas. Gitu. Ketika kita mendapatkan, karena kami para Wakasek sering berkeliling jalan-jalan, ya Bapak juga jalan-jalan.
Nah, nanti lihat di kelas. Karena sering saya lihat bahwa itu Pak, siswa yang di belakang itu, yang duduk di belakang, guru ngajar yang main game. Tenang, nanti gitu. Nanti insya Allah untuk tahun ajaran terus seperti itu. Jadi ketika mereka berada di pintu masuk, maka tidak ada alasan lagi untuk membuka. Jadi mereka duduk, tidak lagi ada pegang HP. Ya, jadi HP sudah masuk di tasnya, terkunci. Dan ketika kita mendapatkan itu lagi, hanya simpel hukumannya itu, ditahan 3 hari ke depan. Ya, nanti kalau Patrick nanti main HP, ya ditemukan, Tanza, lumayan kamu akan 3 hari puasa tanpa HP Anda. Ya, you will lose contact with the others, gitu. Akan hilang semua, gitu ya. Jadi nah itu yang akan kita pertahankan. Mengapa untuk itu? Aturan disiplin itu yang bisa menentukan kita menjadi segalanya. Ya, jadi kalau siswa udah disiplin, udah mengerti sudah bisa melakukan disiplin dengan baik, saya yakin kita bisa berprestasi dan 1.0 bisa tercapai. Gitu. Jadi itu keunikan kita, ya, bahwa siswa di SMA Negeri 10 Tasikmalaya ini akan menjadi seorang yang disiplin, dan kaitannya dengan prestasi akan mungkin berkesinambungan terus, dan kita untuk mengejar 1.0 bukan lagi 10 tapi 1.0 bisa tercapai dengan itu. Saya kira seperti itu. Ya. Terima kasih buat Mister dari Wakasik Bidang Kesiswaan. Pengalaman yang sangat luar biasa dan sangat unik ya. Kita lanjut, mungkin kita ada satu pertanyaan. Kalau boleh tahu, kerjasama apa sih yang sudah dilakukan oleh SMA 10 Tasikmalaya dengan mungkin kelompok lain atau pemerintahan? Ya, baik, terima kasih. Memang suatu keniscayaan ya, suatu lembaga tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa otonom, tapi harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya. Nah, ini ditujukan adalah untuk membangun sinergitas dan mencapai visi dan misi. Jadi untuk mencapai, kita udah punya targetnya A, maka kerjasamanya harus dengan mana, targetnya B, kerjasama dengan mana. Misalkan kita di SMA 10 kan punya satu yang cukup membanggakan, bahwa kita adalah satu-satunya sekolah SMA negeri satu-satunya di Jawa Barat yang deklarasi sebagai sekolah vokasi. Yang maksudnya sekolah vokasi itu sekolah SMA yang memberikan keahlian, keterampilan kepada anak didiknya sebagai bekal jika mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kalau mereka terjun ke masyarakat udah kita bekali. Nah, bagaimana kerjasamanya? Makanya kerjasama dengan lembaga yang ahli dalam memberikan vokasi. Dalam hal ini ada kita bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja. Nah, itu kan mereka udah sangat kompeten, punya sertifikasinya. Jadi kalau lulus dari BLK itu dia layak untuk masuk lapangan kerja. Itu adalah satu kelebihan keunggulan SMA 10 dan satu-satunya di Jawa Barat yang secara resmi mendeklar ya, bahwa kita adalah sekolah vokasi. Jadi bukan berarti kayak SMK full ya. Kita tetap fokus utama mengantarkan siswa itu ke depan gerbang pendidikan tinggi. Tapi kan tidak semua nasib orang itu kuliah ya. Ada yang ke lapangan kerja, maka kita bekali gitu. Dan kita tidak tanggung-tanggung loh, bukan abal-abal ya kursus dengan bengkel di jalanan, tidak. Kita kerjasama dengan lembaga negara yaitu BLK yang spesifik untuk melatih kesiapan tenaga kerja, gitu kan. Nah kita tahun ini kan ada menjahit, ada otomotif, ada rekayasa komputer. Gitu. Nah itu semua udah tersertifikasi. Maka program vokasi kerjasama dengan BLK. Lalu kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Oh, dari mana aspek pembiayaannya supaya jadi ringan? Maka kita berusaha di negara itu ada program apa? Ada program PIP, program Indonesia Pintar. Bagaimana sih cara mendapatkannya? Nah, dengan komite kita yang bagus-bagus, yang lisan, mereka bekerja sama berkolaborasi dengan lembaga-lembaga, dengan personal-personal. Maka SMA 10 salah satunya adalah sekolah yang mendapat PIP, ya. PIP dari 2 jalur, karena PIP itu ada 2 jalur. Satu jalur resmi yang dari Kemdikbud langsung muncul. Yang kedua jalur aspirasi. Jalur aspirasi itu adalah PIP yang diperjuangkan, diberikan oleh anggota DPR RI. Jadi setiap anggota DPR RI itu dari Kemdikbud punya jatah untuk mendistribusikan PIP kepada siswa di daerah pilihannya. Dan kita alhamdulillah mendapat kuota 107 dari putra terbaik Tasik ya gitu ya. Karena Tasik itu alhamdulillah punya yang menjadi anggota MPR ya. DPR MPR ya, Bapak Ferdiansa dari salah satu partai, dan dia sangat peduli tiap tahun memberikan. Kalau orang lain kan banyak
ya udahlah nggak usah diberikan aja. Nah kalau beliau itu didistribusikan dan kita sekarang tahun kedua ya Pak ya, untuk mendapatkan itu dan alhamdulillah itu kerjasama. Lalu yang ketiga misalnya kita ada program nanti Green School, kita sedang menjajaki instansi mana yang pasti adalah kehutanan, pertanian gitu ya. Dari kehutanan kita akan berusaha mencari bibit tanamannya, dari kita sampai bagaimana menanam yang baik supaya tumbuh dengan bagus gitu. Jadi setiap kolaborasi itu disesuaikan dengan tujuan visi misi, jadi tidak asal kerjasama. Nah, nanti kita akan ingin melihatnya anak-anak dari perspektif gitu kan. Saya udah instruksikan ke pembina kesiswaan, nanti itu harus jadi semi profesional. Kita akan kerjasama dengan media yang profesionalitas untuk latihan tentang jurnalistik. Ya, bagaimana sih cara meliput, bagaimana cara editing berita. Nanti juga kita akan ada pemagangan. Jadi ekskul ini jadi ekskul jurnalistik yang berhubungan videografi dan jurnalistik gitu. Nanti akan ditugaskan siapa guru pembimbingnya, kerjasamanya dengan mana. Jadi kita tidak hanya dengan media kerjasama, tapi apa sih bermanfaat buat kalian? Kan selama ini image-nya, jurnalis itu tanda kutip kurang bagus. Coba kita terjun, seperti apa sih jurnalistik itu? Nah, Bapak tidak mau tanggung, Anda ingin Bapak libatkan langsung di media profesional. Karena di Tasik itu banyak ya media-media yang udah kalibernya provinsi, kalibernya nasional, dan mereka welcome. Sangat mau nanti ada misalkan ada jurnalis yang profesional datang ke SMA 10 untuk melatih anak-anak jurnalistik. Gitu. Cara meliput begini, cara bertanya begini, isu pertanyaan begini, udah jadi ke produksi editingnya seperti begini, nanti ke layout cetaknya seperti begini. Dan itu mungkin program yang baru yang akan kita launching di ekskulnya gitu. Jadi prinsip Bapak dengan teman-teman nanti kerja sama itu pasti, tapi sesuai dengan visi misi yang akan kita raih. Gitu. Kalau sekarang kita ada punya kelas tahfidz ya, nanti Bapak sedang berbicara, sedang menakar, kita harus kerjasama dengan rumah tahfidz ini. Gitu. Jadi kalau kita pergi ke rumah tahfidz kita asalnya, nah kita datangkan gurunya yang datang ke sini, bukan kita. Jadi kalau kita belajar biasanya kita pergi ke toko ya. Nah, prinsip SMA toko yang datang ke 10 gitu. Jangan kita yang pergi ke toko, tapi toko yang datang ke 10. Karena kita punya pasar. Ya, kita punya pembeli, mereka butuh pembeli. Jangan yang butuh mereka kok kita yang datang, jangan. Jadi kita nanti rumah tasfidz kita akan kerjasama di Tasik itu banyak sekali pesantren rumah tasfidz. Nanti kita akan kerjasama juga dengan percetakan yang cuma sayangnya kemarin laporannya terlambat ya dari pembina OSIS. Bahwa ternyata sekolah kita membutuhkan Quran untuk tahfidz gitu. Karena Qurannya khusus gitu ya. Kemarin yang kita beli itu Quran terjemahan umum saja. Nanti insya Allah akan Bapak fasilitasi, akan kita beli Quran tahfidz supaya kalian bisa belajar bagaimana sih targetnya. Kalau kalian nanti tamat SMA hafal 30 juz, itu universitas negeri siap menerima loh. Tinggal Anda pilih fakultas apa. Malu ya sama di televisi nasional itu swasta nasional. Tiap pagi sekarang ada tahfidz Quran anak-anak 5 tahun hafal berapa 5 juz, 20 juz, 7 juz gitu ya. Ada yang 30 juz. Kalau anak SMA 30 juz, Anda pilih fakultas mana, universitas mana di Indonesia. Keren kan? Nah, jadi semua program kolaborasi itu pasti ada tujuannya. Ya. Kalau nanti Bapak juga lihat, ini pencaksilatnya bagus, jangan tanggung-tanggung, kita datangkan pelatih dari IPSI. Futsalnya bagus, kita datangkan pelatih dari PSSI. Asal maksimal betul-betul akan target prestasi, tapi awal-awalnya kita targetnya adalah untuk pengenalan dulu. Mungkin itu, mungkin nanti ada bisa ditambahkan. Mungkin cukup ya dari Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari penonton ada yang ingin bertanya. Baik, Bapak mohon izin ya, perkenalkan nama saya Dimas. Mohon izin bertanya kepada Pak Ari. Nah kan untuk kelas 10 sekarang tuh sudah memakai yang namanya kurikulum merdeka. Nah di kelas 11 nanti ada yang namanya peminatan. Nah bagaimana sih cara sekolah dalam membantu siswa-siswinya dalam menentukan peminatannya, dan apa sih keuntungan bagi siswa-siswi tersebut dalam peminatan tersebut? Oke, makasih Dik pertanyaannya Dik. Dan ini langsung dijawab Dik. Oke, Dimas mau kemana Dik? Jadi ini baru saja dibahas sama Bapak Kepala Sekolah. Jadi memang beberapa hari ini kita lagi fokus membahas tentang peminatan mengenai pilihan mata pelajaran yang nanti akan diambil oleh siswa-siswi kelas 10. Dan Dimas minggu kemarin itu memang di SMA 10 kebetulan saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mewakili dari Provinsi Jawa Barat, bahwasanya kita diundang oleh Kemdikbud untuk berbagi berkaitan dengan kurikulum merdeka.
di Bogor ya, atau Kemdikbud. Dan ternyata di sana itu dibahas juga, ternyata tidak hanya SMA 10 saja yang lagi membahas masalah, bukan masalah, lebih ke strategi untuk pemilihan mapel. Tidak hanya SMA 10 tapi semua SMA. Dan ternyata pada saat kita berbagi atau berdiskusi dengan sekolah penggerak, karena sekolah penggerak itu sekarang kebanyakan sudah kelas 11 untuk kurikulum merdekanya. Tapi yang kurikulum merdeka mandiri hampir semuanya masih kelas 10 dan masih meraba-raba berkaitan dengan pilihan mapel nanti kelas 11. Tapi ternyata kemarin sudah ketemu titik-titiknya, yaitu perumusan dan sebagainya. Ternyata itu tidak akan terlepas dari suatu potensi minat bakat siswa yang dimiliki. Jadi dari kelas 10 itu tadi harus dibahas dulu bagaimana kurikulum merdeka atau makna merdeka bagi kurikulum yang sekarang. Jadi bukan merdeka anaknya yang kesana kemari bebas kesana kemari, enggak. Tapi ternyata sekarang itu kalau misalkan kemarin kurikulum 2013 itu menurut saya menarik karena anak IPA bisa ngambil pelajaran IPS di lintas minat ataupun sebaliknya. Tapi untuk merdeka ini lebih merdeka lagi, siswa diberikan suatu pilihan bahwa dia tidak terpatok untuk IPA dan IPS-nya. Jadi dan dari misalkan mapel ya Tim ya, misalkan mapelnya nanti dari kelas 10 itu dari awal bulan Juli itu kami di bagian kurikulum dan kaitannya dengan kurikulum merdeka itu sudah dibuat misalkan sampai akhir pelajaran itu nanti di akhir ujungnya kelas 10 nanti kira-kira nanti butuh berapa jam dan ternyata disebut merdeka itu ternyata itu bisa diambil semua di kelas 10 di semester 1 misalkan sosiologi itu semuanya diambil di semester 1 dibereskan semester 1 nanti berarti ada beberapa mapel yang tidak ada di semester 1 nanti hanya diambil di semester 2 kaitannya dengan itu. Jadi itu yang menarik di situ. Jadi sistem paket Mister. Jadi semacam SKS ya kalau misalnya di perkuliahan. Dan di Merdeka kurikulum Merdeka ini tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Dimas, misalkan Dimas nanti ngambil tentang perminyakan misalkan atau geologi. Jadi nanti mapel yang diambil misalkan adalah geografi, fisika, informatika sama matematika. Jadi 4 mapel itu. Matematika nanti akan ada 2, matematika umum sama matematika terapan atau matematika peminatan. Jadi itu nanti akan diterapkan dan sebagainya dan itu nanti harus berdasarkan nanti Dimas kaitannya dengan nanti apa yang dicapai pada saat lulus sekolah. Jangan sampai karena teman-temannya itu karena Dimas itu sudah sangat akrab dengan misalkan dengan Patrick misalkan saja ya. Patrick dengan Dimas itu teman akrab nih, bestie nih. Tapi karena Patrick itu pengen ke peminatan ke 11 1 yang itu notabene adalah ke kesehatan karena Dimas itu sudah akrab dengan Patrick terus ikut di situ. Jadi kontennya adalah bedakan antara pertemanan dengan masa depan kalian. Tidak hanya pertemanan ya, bahkan satu kakak beradik pun mereka berbeda bisa berbeda ya Bapak ya. Berbeda berkaitan dengan pelajaran yang disukai. Kayak saya waktu SMA, SD, SMP meskipun saya anak IPS, saya ditekankan oleh orang tua saya untuk saya belajar pelajaran matematika. Tapi adik saya sangat suka dengan pelajaran bahasa Inggris gitu. Kalau saya bahasa Inggris agak-agak nanti lah. Tapi saya matematika sangat suka dengan pelajaran. Jadi jangankan itu ya. Jadi kaitannya dengan itu jangan sampai karena keterikatan pertemanan yang erat atau misalkan kemarin ada 10 beberapa kelas 10 itu Pak saya pengennya pokoknya satu kelas ini tetap nggak akan bisa karena dalam satu kelas itu atau dalam satu meja itu satu bangku itu mereka saya yakin akan memiliki potensi masa depan yang berbeda dan kesukaan mapel yang berbeda. Jadi itu harus dipahamkan dulu nanti strateginya adalah nanti akan kita kumpulkan dulu Bapak Ibu BK kembali sama kurikulum sama kepala sekolah kembali untuk membahas meramu strategi. Nanti ada beberapa menu paket pilihan mapel yang dipilih itu ada 4 mapel din 5 mapel ya, 1 mapel ada PKWU itu harus dipilih dan 4 mapel nanti pilihan mapel dari sekitar ada kita menyediakan sekitar 12 mapel yang kita sediakan di SMA 10 yang nanti akan dipilih oleh siswa-siswi kelas 10 dan kita akan 2 kali pembagian kuesioner. Pembagian pertama itu kaitan dengan Google Form ya, kita aplikasinya itu atau medianya nanti semuanya kita akan bebaskan di Regina. Jadi semuanya nanti siswa itu bebas memilih dulu. Jadi keadaannya yang sebenarnya seperti apa sih?
nanti setelah 1 minggu kita petakan itu atau kita tahu kondisinya anak-anak kelas 10 seperti apa, baru kita ambil menu-menunya. Jadi 2 kali Google Form nanti akan dibagi kepada anak-anak kelas 10. Mudah-mudahan Google Form pertama atau kuesioner pertama itu sebelum Lebaran, itunya yang kedua itu adalah setelah Lebaran. Nanti mudah-mudahan sebelum PAT atau sumatif akhir tahun pelajaran itu sudah selesai, kalian sudah kira-kira nanti di kelas mana, kontrak pelajaran apa gitu ya. Pelajaran apa. Jadi harus dipahamkan ya tim ya. Jadi jangan sampai aduh kelas kita nggak mau dipisah, tidak, jangan pisahkan anggapan-anggapan itu, nanti harus dipahamkan semuanya. Oke tim, sip ya. Pokoknya nanti kita akan diskusi kembali kaitannya dengan pilihan mapel, dan ini menarik loh. Jadi nanti ada tadi membahas juga sama Bapak Kepala Sekolah, ada yang pilihannya itu khusus MIPA semua, ada yang IPS sosial, ada juga yang kaitannya dengan IPC bahasa dan juga IPC. Jadi MIPA-nya ada, IPS-nya juga ada, dan harus ada materi atau mapel esensial. Misalkan nanti Dimas mau ambil ke kedokteran, ke kesehatan, bidang kesehatan, farmasi dan sebagainya, berarti mapel esensialnya adalah biologi sama kimia. Biologi sama kimia harus ada di nanti kelas-kelas Dimas. Kalau misalkan Regina mau ngambil ke hukum, berarti sosiologi sama satu lagi mungkin di mapel yang lain, Logikanya di matematika. Logika mungkin di matematika terapan. Pasal-pasal. Sama satu lagi PPKN-nya juga harus kuat itu, tapi kan PPKN mapel umum kan Mas ya. Sama satu lagi kelas 10 di sini siapa? Kelas 10. Masa misalkan ngambilnya di akuntansi, berarti ekonomi harus ada. Ekonomi, matematika. Ekonomi, matematika dan ini itu harus ada itu ya. Dan nanti ada beberapa pelajaran yang ternyata berkurang di jumlah jamnya, yaitu contohnya adalah sejarah ya. Sejarah kan kemarin di kelas 10 itu 3 JP, besok akan 2 JP, 2 JP, jadi akan berkurang jumlah jam pelajaran di sejarah. Dan ada beberapa mapel yang lain yang akan bergeser, berkurang atau bertambah nanti kelas 11. Oke Dim, gitu ya, saya rasa cukup jelas. Terima kasih Bapak Ari sebagai Kepala Kasek Kurikulum. Halo adik-adik dari berbagai SMP di daerah Kota Tasikmalaya. Kalian pasti bingung untuk melanjutkan ke SMK atau ke SMA. Kami punya rekomendasi yaitu SMA 10 Kota Tasikmalaya. Kenapa sih harus di SMA 10 Kota Tasikmalaya? Karena SMA Negeri 10 Tasikmalaya memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan SMA yang lainnya, seperti ada kelengkapan sekolah dilengkapi dengan lab kimia, lab biologi, ruangan kesenian, lab komputer, serta ada lokasi menjahit dan otomotif. Dan juga beberapa dari alumni kita juga sangat-sangat hebat dan sangat luar biasa. Kemudian SMA 10 juga memiliki relasi bersama universitas seperti UPI, UNY, Unsil dan universitas lainnya. Maka dari itu bersama kami SMA 10 Tegas. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk acara MOPAS kali ini. Bisa berikan tepuk tangannya. Terima kasih juga kepada penonton di rumah yang senantiasa setia hadir nonton di episode MOPAS kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube SMA 10 Kota Tasikmalaya. Dari kami, saya Patrick Gonzaga dan rekan saya Anissa Nurul Kalbi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sekalian saja. Oh, wassalamualaikum.